akan membahas materi tentang Pancasila dan tantangan generasi Z. Sebelum masuk ke video penjelasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Galuh Ananda Putri dengan NIM 4412401032. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farido, NIM 4412401033. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Fahrezi dengan NIM 4412401034. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulaika Putri dengan NIM 4412401035. Perkenalkan, nama saya Justin Zeus dengan nomor NIM 4412401036 dari kelas B3 Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan kelas pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Eko Raidri dengan nomor NIM 4412401037. Pancasila merupakan dasar negara, pandangan hidup bangsa, pedoman moral yang membentuk karakter masyarakat Indonesia. Di era digital saat ini, generasi Z yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012 menghadapi tantangan besar dalam menginternalisasi nilai-nilai Pancasila. Kehidupan mereka sangat dipengaruhi oleh teknologi, media sosial, dan globalisasi, sehingga nilai kebangsaan, etika, dan toleransi seringkali tergeser oleh gaya hidup digital yang cepat dan instan. Tantangan ini menunjukkan perlunya pemahaman ulang mengenai penerapan Pancasila dalam konteks digital. Rumusan masalah pada materi kali ini yaitu masalah utama yang dihadapi generasi Z terkait Pancasila adalah yang pertama, kurangnya pemahaman mendalam terhadap makna dan fungsi Pancasila. Yang kedua, lemahnya penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan digital, terutama di media sosial. Yang ketiga, tantangan berupa hoaks, cyberbullying, intoleransi, dan budaya asing yang mengikis karakter bangsa. Yang keempat, minimnya etika digital dan lemahnya literasi informasi. Yang kelima, tantangan pendidikan Pancasila untuk tetap relevan di tengah perkembangan teknologi. Yang keenam, perlunya strategi efektif untuk memperkuat nilai Pancasila di kalangan generasi Z. Tujuan utama materi ini adalah yang pertama, menganalisis relevansi nilai Pancasila bagi generasi Z. Yang kedua, menjelaskan penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan digital. Yang ketiga, mengidentifikasi tantangan generasi Z dalam menjaga nilai kebangsaan. Yang keempat, memberi strategi penguatan karakter Pancasila melalui pendidikan, media sosial, dan role model positif. Yang kelima, mendorong kesadaran kritis generasi Z terhadap etika digital, nasionalisme, dan toleransi. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Sebagai ideologi negara, Pancasila menjadi pedoman dalam pembuatan hukum, kebijakan, dan kehidupan bermasyarakat. Pancasila juga berperan sebagai pandangan hidup bangsa yang membimbing sikap, moral, dan etika masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Pancasila merupakan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan menjadi sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, nilai Pancasila harus dipahami dan diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia, khususnya generasi muda. Sejarah dan perkembangan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila telah hidup sejak masa kerajaan Nusantara melalui budaya gotong royong, musyawarah, dan toleransi. Pada era pergerakan nasional, nilai-nilai tersebut dirumuskan secara modern untuk melawan kolonialisme dan membangun kesadaran kebangsaan. Pada tahun 1945, Pancasila dirumuskan secara resmi melalui sidang BPUPKI, diperkuat oleh Piagam Jakarta dan disahkan dalam pembukaan UUD 1945.
Sejak itu, Pancasila menjadi dasar negara Indonesia. Dalam perjalanannya, Pancasila mengalami berbagai penafsiran pada masa demokrasi terpimpin, Orde Baru hingga reformasi. Saat ini, Pancasila kembali diperkuat sebagai pedoman bangsa dalam menghadapi tantangan global dan perkembangan zaman. Selanjutnya, 5 sila Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan utuh. Sila pertama menegaskan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung toleransi beragama. Sila kedua menekankan penghormatan terhadap martabat dan hak asasi manusia. Sila ketiga mengajarkan pentingnya persatuan di tengah beragaman bangsa di Indonesia. Sila keempat mengatur demokrasi melalui musyawarah dan perwakilan rakyat. Sila kelima bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila ini saling melengkapi dan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi dan peran Pancasila. Pancasila memiliki peran strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai ideologi nasional yang terbuka, mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, serta menjadi alat pemersatu keberagaman suku, budaya, dan agama. Nilai-nilai Pancasila mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia seperti semangat gotong royong, toleransi, dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Selain itu, Pancasila menjadi pandangan hidup yang membimbing sikap dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila juga berperan sebagai sumber etika politik dan moral baik bagi penyelenggara negara maupun warga negara. Dalam konteks pembangunan, Pancasila menjadi dasar perumusan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, seperti melindungi seluruh bangsa, meningkatkan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai pedoman pembangunan nasional agar tetap berlandaskan keadilan sosial, persatuan, dan kemanusiaan, serta menjadi fondasi bagi penyelenggara negara yang demokratis dan berkeadaban. Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan modern. Nilai-nilai Pancasila tetap sangat relevan dalam kehidupan modern yang ditandai oleh perkembangan teknologi, globalisasi, dan dinamika sosial. Kelima sila Pancasila menjadi landasan moral dan ideologi agar bangsa Indonesia tetap bersatu dan berkarakter. Sila ketuhanan mengajarkan toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Sila kemanusiaan menekankan sikap adil beradab dan empati dalam menghadapi persoalan sosial. Sila persatuan mendorong penguatan nasionalisme di tengah pengaruh budaya global. Sila kerakyatan menegaskan demokrasi yang berlandaskan musyawarah, kebijaksanaan, dan partisipasi rakyat. Sementara itu, sila keadilan sosial mengarahkan upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai Pancasila dapat diterapkan melalui sikap toleransi, penggunaan teknologi dan media sosial secara etis, kepedulian terhadap lingkungan, penguatan pendidikan karakter, serta partisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi dan pembangunan nasional. Meskipun menghadapi tantangan seperti polarisasi politik dan arus informasi digital, Pancasila tetap menjadi pedoman penting dalam menjaga persatuan, identitas bangsa, dan arah kemajuan Indonesia di era modern. Materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu karakteristik generasi Z dan kehidupan digital. Generasi Z atau Gen Z adalah individu yang lahir antara tahun 1997 sampai 2012 dan merupakan mayoritas penduduk Indonesia dengan persentase 27,94% atau sekitar 71,5 juta jiwa. Mereka kenal sebagai digital native karena tumbuh bersama internet dan teknologi sejak dini, berbeda dengan generasi sebelum yang mengalami masa transisi teknologi. Karakteristik utama dari generasi Z yaitu ketergantungan teknologi. 86% menggunakan perangkat digital untuk belajar dan mengakses informasi. Kesadaran sosial tinggi, yaitu peduli pada isu perubahan iklim, keadilan sosial, dan kesehatan mental. Kemudian selanjutnya kritis terhadap otoritas, mencari keaslian dan transparansi dalam setiap aspek kehidupan. Kemudian media sosial sentral,
Platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube bukan hanya alat komunikasi, tetapi medium konstruksi identitas dan validasi sosial. Kemudian dampak media sosial bagi generasi Z yaitu membangun identitas digital dan jaringan sosial yang luas, menciptakan budaya instant gratification, kemudian mengubah cara berinteraksi dari tatap muka ke pesan instan. Kemudian juga membawa tantangan seperti tekanan sosial, perbandingan diri, dan gangguan kesehatan mental. Materi selanjutnya yaitu yang akan saya bahas, relevansi nilai Pancasila dalam kehidupan digital. 5 sila Pancasila tetap relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan digital generasi Z sebagai pedoman etika dan moral di dunia nyata. Relevansi setiap sila akan saya bahas secara satu persatu. Yang pertama, yaitu sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mengintegrasikan nilai spiritual dan moral dalam setiap tindakan. Digital kesadaran bahwa aktivitas online adalah bentuk tanggung jawab kepada Tuhan, menggunakan teknologi dengan bijak, etis, dan penuh pertimbangan. Selanjutnya yaitu sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menjaga kesopanan dan empati dalam komunikasi online, menghindari cyberbullying, kemudian ujaran kebencian dan konten yang merendahkan, memberikan ruang bagi setiap orang untuk berpendapat tanpa intimidasi. Kemudian sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, menjaga persatuan dan menghindari konflik di ruang digital, melihat perbedaan sebagai kekayaan, bukan ancaman, menciptakan lingkungan digital yang harmonis dan inklusif. Pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan, relevansinya yaitu berkomunikasi dengan bijak dan mencari titik temu dalam perbedaan, partisipasi konstruktif dalam diskusi digital, kemudian menghormati sudut pandang berbeda dan dialog sehat. Dan yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Relevansi dengan dunia digital yaitu memperjuangkan keadilan di platform digital, gotong royong digital seperti saling membantu berbagi informasi akurat, menciptakan lingkungan internet yang aman, adil, dan bebas diskriminasi. Contoh penerapan nilai Pancasila oleh generasi Z, yaitu yang pertama, membuat kampanye toleransi dan keberagaman. Yang kedua, membagikan konten edukatif. Yang ketiga, membantu sesama melalui galang dana online. Keempat, membuat diskusi positif yang memperkuat persatuan. Dan yang terakhir, mengkritik secara sopan dan berbasis data. Namun, di samping itu, Gen Z juga menghadapi ancaman, yaitu yang pertama, hoax, kedua, polarisasi, ketiga, konten toksik, dan manipulasi opini. Hasil observasi di media sosial, fenomena ibadah bersama di SMA Negeri 1 Katon, Pesawaran, yang viral di media sosial, menunjukkan penerapan nyata nilai-nilai Pancasila oleh generasi Z. Kegiatan ini mencerminkan sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa melalui penghormatan terhadap kebebasan beragama, serta sila ketiga tentang persatuan Indonesia melalui sikap toleransi dan kebersamaan di tengah keberagaman agama. Peristiwa ini menjadi contoh positif bagaimana generasi Z mampu memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan nilai toleransi, persatuan, dan harmoni antarumat beragama. Sekaligus membuktikan bahwa Pancasila tetap relevan dan dapat diamalkan dalam kehidupan digital sehari-hari. Generasi Z di Indonesia menunjukkan kesadaran kritis terhadap kebijakan pemerintah, seperti pengesahan KUHP baru melalui protes dan diskusi di media sosial. Aksi ini mencerminkan penerapan sila keempat tentang demokrasi dan partisipasi rakyat serta sila kelima tentang keadilan sosial melalui konten kreatif dan aksi damai. Generasi Z membuktikan perannya sebagai agen perubahan yang memanfaatkan ruang digital untuk menyarankan aspirasi, menjaga keadilan, dan memperkuat nilai-nilai Pancasila di era modern. Media sosial sangat mempengaruhi cara generasi Z memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Di satu sisi, media sosial menjadi sarana edukasi dan penyebaran nilai toleransi, persatuan, dan keadilan. Namun,
Di sisi lain, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi menjadi tantangan serius yang dapat melemahkan nilai kemanusiaan dan persatuan. Contohnya adalah kasus hoaks di kalangan mahasiswa UNY yang menimbulkan keresahan dan konflik sebelum akhirnya terbukti tidak benar. Peristiwa ini menegaskan pentingnya literasi digital dan pendidikan karakter berbasis Pancasila agar generasi Z mampu menggunakan media sosial kritis, bertanggung jawab, dan tetap menjunjung nilai kejujuran serta persatuan bangsa. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang etika serta toleransi. Oke, saya lanjut. Di mana era digital ini atau saat ini teknologi dan internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari generasi Z, di mana media sosial memberi ruang untuk berkomunikasi serta mengekspresikan pendapat, tetapi kebebasan tersebut juga menuntut tanggung jawab yang besar dalam menggunakannya. Karena itu, etika online menjadi sangat penting dalam kehidupan kita di dunia digital, di mana etika online adalah perilaku yang benar serta bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi digital, di mana etika ini mengajarkan kita untuk menghormati orang lain, lalu menjaga ucapan kita, serta tidak menyalahgunakan kebebasan di media sosial. Dalam konteks Pancasila, etika online berkaitan erat dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia. Dalam praktiknya, etika online menghadapi berbagai tantangan seperti hoax, lalu cyberbullying, serta ujaran kebencian. Hoax dapat menyesatkan masyarakat serta merusak persatuan di negara kita. Lalu cyberbullying dapat menyakiti korban secara mental, fisik, dan emosional, yang dapat mengakibatkan seseorang tersebut atau korban tersebut akan mengalami kesehatan mental yang tidak baik, atau mungkin bisa jadi dia mungkin akan bunuh diri akibat pressure atau cyberbullying tersebut. Lalu ujaran kebencian yang menyerang ke kelompok tertentu, seperti saat ini banyak sekali orang-orang atau saat ini kita melihat kasus yang terjadi pada saat ini, di mana sosok pelaku melakukan rasis terhadap kelompok-kelompok tertentu, yang dimana itu sangat tidak baik atau rasisme terhadap kelompok tersebut dan bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan toleransi. Lalu untuk menghadapi tantangan tersebut, kita harus membutuhkan penguatan literasi digital, di mana generasi Z perlu membiasakan diri untuk mengecek kebenaran informasi, apakah betul atau tidak, lalu berkomunikasi dengan sopan, serta tidak mengedepankan empati atau rasa kemanusiaan terhadap pelaku-pelaku melakukan kejahatan atau melakukan ujaran kebencian, di mana nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman dalam kehidupan kita di dunia digital. Selain etika, toleransi juga sangat penting dalam kehidupan digital yang beragam, di mana dunia maya mempertemukan berbagai latar belakang budaya, agama, dan pandangan yang berbeda-beda terhadap dirinya sendiri, di mana jika dikelola dengan baik, budaya digital dapat memperkuat toleransi melalui konten inklusif, komunitas lintas budaya, serta akses informasi global. Namun, budaya digital juga memiliki tantangan seperti echo chamber dan disinformasi yang memicu konflik, di mana oleh karena itu Pancasila perlu dijadikan sebagai pedoman moral agar generasi Z mampu menciptakan ruang digital yang sehat, toleran, dan bermartabat.
Pancasila tetap relevan di era digital dan dapat diterapkan oleh generasi Z melalui media sosial. Berbagai observasi menunjukkan bahwa generasi Z mampu mengamalkan nilai toleransi, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial baik dalam kehidupan nyata maupun digital. Namun, tantangan seperti hoaks dan rendahnya literasi digital masih menjadi hambatan dalam internalisasi nilai Pancasila. Oleh karena itu, penguatan pendidikan Pancasila dan literasi digital sangat penting agar generasi Z dapat menggunakan media sosial secara kritis, bertanggung jawab, serta menjadi agen perubahan yang menjaga persatuan dan nilai kebangsaan Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, generasi Z diharapkan mampu menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam bermedia sosial dan kehidupan sehari-hari. Dengan sikap bijak, kritis, dan bertanggung jawab, nilai-nilai Pancasila dapat terus terjaga di tengah perkembangan teknologi dan arus digitalisasi. Demikian presentasi ini, terima kasih.